terkait triangle problem. Nah, untuk mengetahui bentuk programnya seperti apa, kita harus membaca bab berikutnya, yaitu spesifikasi detail dan antarmukanya. Halo semuanya, selamat datang di Asri Masupah YouTube channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana memahami sebuah requirement. Requirement ini penting dilakukan saat sebelum proyek dilaksanakan. Tentunya kita sebagai software tester atau software quality assurance harus memahami dulu tentang requirement sebelum kita menurunkannya ke dalam skenario pengujian. Lalu apa sih requirement itu? Requirement merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh software, di mana requirement ini turun dari user lalu menjadi sebuah kontrak antara developer dan user. Nah, lalu seperti apa tahapan yang harus kita lakukan pada saat memahami requirement? Oke, pertama kita harus membaca detail kata demi kata setiap requirement yang muncul di dalam dokumennya. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan memahami goalnya, hasil akhir yang diinginkan oleh requirement tersebut. Setelah kita tahu hasil akhirnya, kita harus membaca detail lagi bagaimana spesifikasinya dengan melihat proses bisnis dari awal proses sampai dengan akhir proses. Jika kita tidak tahu tentang istilah-istilah yang ada di dalamnya, maka kita harus lakukan pencarian atau bertanya kepada domain expert, sehingga kita secara langsung tahu ruang lingkup yang terjadi di dalamnya. Nah, aspek yang harus dipahami pada saat kita mempelajari requirement adalah input yang diberikan oleh user kepada sistem. Setiap inputan akan diterima oleh sistem dan akan diresponnya dengan status yang berbeda-beda, di mana respon sistem tersebut berdasarkan operasi yang diterimanya. Lalu berdasarkan juga validasi ketika kita akan melakukan pengecekan terhadap inputan tersebut, apakah dia valid atau tidak. Saat akan merespon, tentunya tergantung dari user interface pada saat perancangannya. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah message. Message ini merupakan informasi yang muncul setiap kali user berinteraksi dengan sistem. Message ini macam-macam. Ada yang informasi saja, ada yang berupa warning, atau berupa error. Di mana error atau warning ini fungsinya untuk memberitahu pengguna bahwa input yang diberikan itu kurang tepat dan tidak sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Yang terakhir, ketika kita mempelajari requirement, kita harus paham tentang interaksi antara pengguna dengan sistem. Dengan interaksi ini, pengguna dapat melakukan apa? Dan biasanya saat kita mempelajari requirement, harus bisa membayangkan rangkaian simulasinya dari awal sampai dengan akhir. Contoh, pada saat kita melakukan login, di benak kita harus tahu bagaimana operasi login itu dapat dijalankan, mulai dari input username, input password, lalu ada validasi, dan validasinya apa saja, karena pada saat kita menerima input, itu bisa jadi username-nya tidak sesuai dengan format yang diharapkan, atau kita kasih nilai 0 pada setiap field, itu kan tidak seharusnya, sehingga kita harus membuat dan menerka-nerka apa saja inputan yang ada di dalamnya. Agar lebih detail lagi tentang memahami requirement, mari kita lihat tentang requirement triangle problem. Oke, baiklah, ini adalah dokumen requirement spesifikasi triangle problem. Di sini, untuk memahami requirement, kita harus baca setiap kata pada dokumen ini. Nah, pada baris pertama, kita lihat program akan menerima input 3 buah bilangan sebagai sisi dari suatu segitiga, di mana nilai ketiga sisi tersebut harus berada pada range 1 sampai dengan 10. Jika berada pada range yang valid, maka ketiga sisi tersebut akan membentuk sebuah segitiga. Di akhir program akan menampilkan jenis segitiga ke layar sesuai dengan syarat terpenuhinya segitiga. Namun, jika tidak membentuk segitiga, maka menampilkan no triangle problem. Artinya,
Di sini ada kata kunci ya. Kata kunci pertama, program akan menerima 3 input bilangan. Jika bilangan tersebut valid, yaitu berada pada range 1 sampai dengan 10, maka akan dilakukan proses klasifikasi bentuk segitiga. Di mana sebelum kita melakukan klasifikasi segitiga, di sini juga kita akan mengecek apakah ketiga bilangan tersebut memenuhi syarat terbentuknya segitiga. Jika tidak memenuhi syarat terbentuknya segitiga, maka dikatakan no triangle. Adapun segitiga yang terbentuk dapat dilihat terdiri dari 3 jenis, yaitu segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Lebih lanjut lagi, untuk mengetahui apakah ketiga sisi segitiga ini membentuk sebuah segitiga, dapat kita gunakan dengan teorema pertidaksamaan segitiga. Peraturannya yaitu penjumlahan dari dua panjang sisi segitiga harus lebih besar dari sisi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka terbentuklah 3 kondisi, yaitu penjumlahan sisi A dan B harus lebih besar dari C, kemudian penjumlahan sisi A dan C harus lebih besar dari B, dan yang terakhir, penjumlahan sisi B dan C harus lebih besar dari A. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka dikatakan bahwa segitiga tersebut tidak akan terbentuk. Nah, ini baru gambaran umum saja terkait triangle problem. Nah, untuk mengetahui bentuk programnya seperti apa, kita harus membaca bab berikutnya, yaitu spesifikasi detail dan antarmukanya. Nah, di dalam spesifikasi detail, di sini dijelaskan tentang alur program, mulai dari program pertama kali dijalankan sampai dengan akhir program. Nah, pada langkah pertama, program akan menampilkan antarmuka inisialisasi. Nah, kita lihat antarmukanya seperti apa. Nah, di sini antarmukanya akan menampilkan determine the side of the triangle, lalu meminta pengguna untuk menekan tombol apapun. Ketika pengguna menekan tombol apapun, maka pengguna akan diminta untuk menginputkan sisi segitiga dengan label sisi A, B, dan C. Nah, ini antarmukanya. Ya. Proses selanjutnya adalah program akan melakukan validasi range, yaitu range yang valid berada pada 1 sampai dengan 10. Jika di lower range, yaitu kurang dari 1 atau lebih besar dari 10, maka akan menampilkan informasi kesalahan. Informasi kesalahan ini tertuang pada step yang kelima. Nah, ini informasi kesalahan. Namun, jika ada pada range yang valid, akan melanjutkan step yang keempat, yaitu untuk mengecek syarat terpenuhinya segitiga, yaitu dengan menggunakan teorema pertidaksamaan segitiga. Jika memenuhi syarat teorema tersebut, maka akan kita klasifikasikan dengan syarat-syarat dari setiap bentuk segitiga. Contohnya, untuk segitiga sama sisi, yaitu dengan mengecek semua sisi harus memiliki ukuran yang sama. Untuk segitiga sama kaki, yaitu dengan mengecek kedua sisi segitiga memiliki ukuran yang sama, sementara sisi lainnya tidak memiliki ukuran yang sama. Dan yang terakhir, segitiga sembarang, yaitu ketiga sisi segitiga tidak memiliki ukuran yang sama. Jika dilihat bentuknya akan seperti ini ya. Nah, kita harus paham betul. Ketika requirement-nya jelas, kita bisa menerka-nerka dan membayangkan bagaimana interaksi yang terjadi di dalamnya. Namun, jika requirement yang tertuang itu tidak jelas, ya kita harus mencari dan mendetailkannya. Atau jika perlu, kita tanya kepada sistem analisnya. Tuntutan yang kedua, kita harus paham tentang domain yang sedang dibicarakan pada requirement ini. Ketika kita sudah paham dan mampu membayangkannya, maka dapat kita simpulkan kita sudah paham aturan main di dalam requirement tersebut. Oke, selanjutnya, nah di sini ada bagian B yang menyatakan bahwa jika tidak memenuhi syarat segitiga, maka akan menampilkan informasi no triangle. Dan terakhir, setelah semua langkah dijalankan, maka pengguna akan diminta untuk menekan tombol apapun. Lalu start program akan menampilkan informasi triangle problem program is complete.
Jika dilihat lagi antarmukanya, ketika diisi sisi segitiganya, dia akan menuju antarmuka ketiga atau antarmuka keempat, tergantung dari kondisinya. Jika pengguna menginputkan range yang valid, dia akan berada pada antarmuka ketiga. Nah, di antarmuka ketiga ini ada 4 klasifikasi, yaitu segitiga sama sisi, bentuk informasinya, ya, kemudian sama kaki, sembarang, atau bahkan tidak membentuk segitiga. Sebaliknya, jika pengguna menginputkan sisi segitiga yang berada pada luar range, maka akan menampilkan antarmuka bagian yang keempat. Di sini akan menampilkan informasi bagian sisi segitiga yang berada pada luar range. Contohnya, untuk sisi input segitiga adalah 15, 5, dan min 6. Di sini ada dua range yang invalid, yaitu 15 dan min 6. Terletak pada sisi A dan C, sementara untuk B berada pada range yang valid karena dia berada pada range 1 sampai dengan 10. Di setiap step antarmuka ketiga dan keempat, pengguna diminta untuk menekan tombol apapun. Nah, di sini terlihat bahwa di bagian 6, ketika pengguna menekan tombol apapun, maka akan menampilkan informasi triangle problem program is complete. Nah, ini terlihat pada antarmuka bagian ke-5. Dengan demikian, maka berakhirlah program triangle problem ini. Oke, cukup mudah dibayangkan kan? Kita akan mudah membayangkan requirement dan memahaminya ketika kita membacanya dengan detail, terstruktur, dan mencoba mensimulasikannya di dalam pikiran kita. Kita berperan sebagai pengguna yang seolah-olah akan berinteraksi dengan sistem. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih telah menonton dan nantikan video selanjutnya.